Sudah lebih dari 100 saksi dimintai keterangan dalam sengketa hasil pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi. Keterangan mereka saling membantah, termasuk tuduhan adanya mobilisasi pemilih dan tidak adanya pemungutan suara di Papua. Di segmen Angka Bicara, kita akan kembali mengulas sedikit tentang pelanggaran yang dituduhkan pemohon dan apa sanksi bagi mereka yang memberi keterangan palsu. Prabowo Hatta menuding telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara sistematis, masif, dan terstruktur. Di antara tuduhan mereka adalah adanya mobilisasi pemilih, pengondisian hasil perhitungan, politik uang, tidak melaksanakan rekomendasi pengawas pemilu, dan pencoblosan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Tuduhan pelanggaran itu menyebabkan adanya TPS bermasalah. Prabowo Hatta menuduh ada lebih dari 55.000 tempat pemungutan suara atau TPS dengan lebih dari 24 juta suara bermasalah akibat adanya kecurangan yang dituduhkan. Jumlah ini memang fantastis. Namun keterangan saksi Prabowo pada sidang dinilai banyak pihak tidak relevan dengan tuduhan. Berdasarkan hitung-hitungan kubu Prabowo Hatta yang memenangkan Pilpres kemarin adalah mereka. Jika kita lihat grafik, ada dua versi rekapitulasi suara. Versi KPU, Jokowi JK unggul dengan angka sekitar 8,4 juta suara. Sementara hasil rekapitulasi kubu Prabowo Hatta, pasangan itu menang dengan selisih sekitar 600.000 suara. Lalu, mana yang benar? Tentu keterangan saksi dan alat bukti yang akan menjadi pertimbangan Hakim Konstitusi. Namun jika dilihat pada hasil rekapitulasi, ada yang menarik. Versi KPU, persentase rekapitulasi angka kedua kandidat menunjukkan angka 100%. Sementara versi kubu Prabowo Hatta, persentase rekapitulasi kubu Prabowo hanya 99,99%. Mana yang benar? Keterangan saksi mana yang meyakinkan Hakim? Siapapun mereka yang bersaksi harus berhati-hati. Selain dapat mempengaruhi keputusan hakim, sebuah keterangan palsu justru akan menjerat mereka masuk ke dalam penjara sebagai penipu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Election Roundup kali ini. Saya Dika Amru, sampai jumpa.